Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian cerita rakyat. Jadi, cerita rakyat itu adalah sebuah cerita yang diturunkan dari nenek moyang kita secara lisan ke lisan. Oleh karena itu disebut juga sebagai sastra lisan. Nah, cerita rakyat ini berkembang di setiap daerah, lalu disebarluaskan ke daerah-daerah yang lain. Biasanya, hikayat atau cerita rakyat ini menceritakan tentang asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Nah adik-adik, jadi cerita rakyat itu ada 4 jenis. Yang pertama ada mitos, lalu ada legenda, lalu ada dongeng, dan ada juga hikayat. Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Apa sih mitos itu? Apakah mitos sama dengan legenda? Atau dongeng dengan hikayat itu sama? Jadi, untuk menjawab penasaran adik-adik semua, yuk pelajari jenis cerita rakyat lebih dalam. Oke, jadi adik-adik, jenis cerita rakyat yang pertama adalah mitos. Nah, mitos ini menceritakan tentang terjadinya peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan juga suci. Sehingga biasanya mitos bersifat mistis karena menceritakan tentang terjadinya alam semesta atau susunan para dewi, atau juga menceritakan tentang terjadinya makanan pokok. Nah, untuk contoh cerita mitos itu sendiri ada cerita Dewi Sri Padi yang mana menceritakan tentang sejarah padi. Nah, yang selanjutnya adalah legenda atau sage. Legenda atau sage adalah cerita yang biasanya diambil berdasarkan historis yang ditemui imajinasi. Nah, biasanya cerita ini menceritakan tentang tokoh pahlawan atau asal-usul sebuah tempat yang lokasinya masih bisa kita temui sampai sekarang ini. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak contohnya apa saja? Nah, contohnya itu biasanya yang kita temuin tuh paling sering ada Malin Kundang, Danau Toba, terus ada Candi Prambanan, dan masih banyak lain legenda atau sage yang bisa adik-adik temui lainnya. Nah, kalau dongeng adalah cerita yang tidak dianggap benar-benar terjadi, bersifat fiktif dan imajinatif. Cerita dongeng bertujuan untuk menghibur, namun tidak hanya sebagai sebuah hiburan saja, tetapi cerita dongeng juga dapat menjadi sebuah pendidikan karena di dalam cerita dongeng mengandung nilai-nilai moral. Sekarang kalian tahu nggak contohnya itu apa aja? Contohnya adalah cerita Pinocchio, Si Kancil, Bawang Merah Bawang Putih, dan masih banyak lainnya. Pengertian cerita hikayat. Cerita hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kepahlawanan seseorang, kehebatan raja atau keturunannya dengan berbagai keajaiban dan kesaktian. Contohnya adalah cerita hikayat Bunga Cengkeh, Indra Bangsawan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat berfungsi untuk membedakan cerita rakyat dengan cerita pendek atau cerita yang lain. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat fiktif dan imajinatif tergantung sang pencerita. Kedua, disebarkan secara lisan dari satu orang ke orang yang lain. Ketiga, memiliki banyak versi dan variasi. Keempat, pengarang bersifat anonim atau tidak diketahui. Kelima, temanya membahas kesaktian seperti kebaikan melawan kejahatan dan bersifat istana sentris atau berhubungan dengan kerajaan. Yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa lama dengan kosakata yang tidak familiar bagi kita sekarang. Unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Terdapat tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, serta amanat. Mengidentifikasi adalah menemukan tanda yang dapat dipakai untuk mengetahui kebenaran isi sebuah teks. Identifikasi dapat dilakukan untuk mengetahui nilai dan isi yang bermanfaat dari cerita tersebut. Cerita rakyat mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat, karena dalam cerita rakyat terdapat nilai luhur bangsa, terutama nilai-nilai budi pekerti ataupun ajaran moral. Apabila cerita rakyat tersebut dikaji dari sisi nilai, maka kita dapat menemukan adanya nilai sosial, nilai keagamaan, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai estetika. Namun, nilai yang dapat ditemukan tergantung pada cerita rakyat itu sendiri. Hikayat Daun Cengkeh.
Di Asia Tenggara terdapat sebuah negara yang bernama Indrapura. Indrapura adalah negara yang kaya akan bahan mentah. Kabar tentang negara ini yang kaya akan bahan mentah terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak pedagang yang datang dari berbagai pelosok dunia. Karena kekayaannya ini menjadikan rakyatnya kaya raya hingga lupa darat dan lautan. Hal ini membuat mereka sombong. Hingga pada satu malam yang dingin, tiupan angin kencang memasuki ke setiap rumah para penduduk di Indrapura dan masuk ke dalam mulut mereka. Hal tersebut menimbulkan mulut mereka menjadi bau seperti habis makan bangkai. Sama busuknya dengan bangkai, ternyata itu merupakan azab bagi mereka dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Hal tersebut membuat seluruh penduduk Indrapura merasa kebingungan dan tak bisa berkomunikasi karena bau mulut yang ditimbulkan. Hal tersebut pula membuat seluruh penduduk sangat resah. Bahkan raja pun hanya bisa diam mematung melihat keadaan kerajaannya. Selama berbulan-bulan wabah tersebut melanda kerajaan. Hingga pada suatu hari seorang pria sedang bertani di ladang di bawah panas matahari yang mencubit setiap jengkal tubuhnya hingga keringatnya bercucuran di tubuhnya bagai orang yang sedang mandi. Akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Ia bersandar di bawah pohon rimbun yang tinggi dan sejuk. Karena terlalu menikmati masa istirahatnya, ia tertidur lelap sambil menganga dengan mulut terbuka, hingga bau mulutnya terpancar kemana-mana dan merangkak ke atas. Lalu di atasnya ada seekor burung terbang dan mencium bau tak sedap tersebut, hingga membuatnya goyah dari jalur terbangnya, bahkan hampir terjatuh. Karena merasa bau tadi bersumber dari lubang mulut petani yang sedang menganga tadi, burung pun memetik sekuntum bunga yang tumbuh di pohon yang kebetulan tempat petani tadi istirahat. Lalu sekuntum bunga itu jatuh tepat di mulut si petani. Tanpa disengaja, ia mengunyahnya dengan spontan. Ia menjerit hingga hampir membangunkan mayat tertidur pulas. Setelah ia memakan bunga tadi, tiba-tiba ia merasakan dan mencium sesuatu. Ternyata ia sudah tidak bau mulut lagi. Akhirnya ia pun menemukan penawar dari wabah yang selama ini melanda kerajaan mereka. Dengan segenap jiwa dan raga, ia membawa beberapa bunga cengkih untuk menunjukkan kepada raja bahwa ia telah menemukan penawar dari wabah tersebut. Dengan cepat dia langsung pergi ke kerajaan. Sampai di kerajaan, raja tidak langsung percaya pada petani tersebut. Akhirnya ia memerintahkan salah satu bawahannya untuk mencoba penawar yang petani bawa. Setelah ia memakannya, ia langsung menjerit, bagaikan kebakaran jenggot. Tak lama kemudian pengawal tadi merasakan ternyata bau mulut busuknya telah hilang. Sekarang malah beraroma wangi. Tak lama kemudian, setelah penawar itu ditemukan, sang raja pun memerintahkan kepada seluruh warganya untuk memakan bunga cengkih tersebut. Kemudian kerajaan pun terbebas dari wabah dan kembali ceria, aman, dan damai seperti sedia kala. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar pada kompetensi dasar 3.7 mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dalam cerita rakyat, khususnya hikayat yang dibaca maupun didengar. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke kompetensi dasar 4.7 tentang menceritakan kembali cerita rakyat, khususnya hikayat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan tentang cara untuk bisa menyampaikan kembali atau menceritakan kembali sebuah hikayat. Yang pertama tentu adik-adik harus membaca teks hikayat atau mendengar atau menyimak video dari hikayat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik membaca ulang dari teks hikayat atau menyimak ulang, disimak ulang dari video teks hikayat. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, adik-adik silahkan menuliskan unsur-unsur intrinsik termasuk nilai-nilai dan juga isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, tadi sebelumnya kan sudah disampaikan mengenai unsur-unsur intrinsik itu ada apa saja di dalam teks hikayat. Kemudian tadi kita juga sudah mengidentifikasi nilai-nilai dan juga isi yang ada dalam teks hikayat yang di awal sudah adik-adik simak. Nah, itu silahkan ditulis dalam bentuk poin-poin saja, tidak perlu dibuat parafrase atau dideskripsikan, tidak perlu, cukup hanya poin-poin saja, karena itu nanti tujuannya agar adik-adik bisa mengingat hal-hal apa saja yang ada dalam hikayat tadi.
Nah, kemudian barulah setelah adik-adik menulis poin-poin, baru masuk ke poin keempat atau langkah keempat atau langkah terakhir, yaitu silahkan adik-adik menceritakan kembali dari hikayat yang sudah adik-adik dengar atau sudah adik-adik simak. Nah, nanti untuk penugasan menceritakan kembali dari hikayat ini silahkan dibuat dalam bentuk video, karena adik-adik akan menceritakan kembali secara lisan. Jadi silahkan dibuat dalam bentuk video, nanti silahkan diunggah di YouTube dan linknya dikumpulkan di grup WA ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan silahkan ditanyakan di grup agar teman-teman yang lain juga bisa tahu, barangkali menemukan permasalahan yang sama. Begitu pembelajaran kita pada episode kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita yang berikutnya. Sampai jumpa.